mata, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indonesia. Terima kasih. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya, kalau kita makan sepuasnya, bisa versi khasnya. Resepnya berbagi aja mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan.
Dan itulah tugas kami. Membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah. Untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Rencana itu keren. Ini keluargaku. Dan ini adikku. Yang paling nyebelin sedunia. Umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Tolong bantuin. Tapi apa-apa selalu minta dibantu. Dia juga paling suka cari perhatian. Ayah ibu juga ikut manjain dia. Gak boleh kena debu lah, gak boleh capek lah. Rasanya aku ingin dia menghilang. Suatu hari doaku dijawab Tuhan. Adik benar-benar menghilang. Semoga adik baik-baik aja ya. Pokoknya kabarin ibu terus. Kata ibu, adik stunting. Tolong bantuin. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Hindari 4T. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Mau traveling ke tempat idaman. Arahmu sediada. Gaya hidup hebat yang kekinian. Pastinya bukan tanpa beban. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah harus kau perhatikan. Madu bro ane diperletak berdeket. Tapi kengon tak jaga. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Studio 1 Menara Kompas. Kita akan segera mengawali kegiatan pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin tetap berdiri menyanyikan Mars Keluarga Berencana. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Hadirin dipersilakan kembali duduk. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, demi kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama memanjatkan doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Jeffrey. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan doa demi kelancaran acara ini. Saya akan membacakan doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kelancaran pada kegiatan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan pada usaha kami dalam melakukan kecepatan penurunan angka stunting di negara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rezeki, kesehatan, dan kesuksesan serta kemuliaan kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan selamat datang hadirin sekalian dalam talk show dan juga kick off gerakan Cukup 2 Telur Semesta Mencegah Stunting. Kita berikan sambutan yang meriah untuk program ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Permasalahan stunting tentu menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah Indonesia. Masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Tribun Network berkolaborasi dengan BKKBN menggelar program Semesta Mencegah Stunting yang tentunya untuk bertujuan mengurangi angka stunting di Indonesia melalui solusi yang juga bisa diterapkan secara berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Dan sebelum masuk dalam diskusi kita pada siang hari ini, izinkan saya Glory Oyong menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu tamu undangan dan juga narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang ada di Studio 1 Menara Kompas maupun juga yang bergabung
secara virtual dan secara daring di ruang Zoom yang sudah dibuka. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat siang yang terhormat Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo. Selamat siang Bapak. Dan hari ini hadir bersama juga dengan jajaran para pejabat pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama, serta kepala perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia yang bergabung secara virtual. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga ingin menyapa Duta Bapak Asuh Anak Stunting Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang dalam hal ini diwakilkan oleh Waster Kasat Bidang Tahwil Komsos dan juga Bakti TNI Brigjen TNI Yudianto Putrajaya. Selamat siang Pak Yudianto. Terima kasih sudah hadir. Dan kami juga ingin menyapa Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi. Selamat siang Prof Yudian. Kami juga ingin menyapa anggota DPR RI Komisi 9, Ibu Krisdayanti. Selamat siang. Panggilnya Mbak Krisdayanti boleh ya, masih muda. Mbak Krisdayanti terima kasih sudah hadir. Dan juga District Governor Rotary, Bapak Rionardi Cewong. Selamat siang Pak Rionardi. Kami juga ingin menyapa Ketua 2 Harian PSMTI atau Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pusat, Bapak Martinus Joni Sugiarto. Selamat siang Pak Joni. Dan juga Bapak Ibu perwakilan dari kementerian dan lembaga negara yang hadir pada siang hari ini yang barangkali tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian kami ingin tentu menyapa yang kami hormati pula CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Selamat siang Pak Dahlan. Dan juga Direktur Komersial Tribun Network Bapak Hardianus Cipyantoro. Selamat siang. Dan juga CEO, maksud kami News Director Tribun News Bapak Feby Mahendra yang hari ini juga menjadi narasumber. Selamat siang. Dan juga kami ingin menyapa para pemimpin redaksi yang hadir serta perwakilan kepala biro Tribun di berbagai provinsi di Indonesia yang bergabung secara daring serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini. Wah, mana nih semangatnya ya? Kalau melihat para mahasiswa ini saya juga ingin ikut menyapa dengan salam yang tadi sudah pagi-pagi barangkali ya menjelang siang ini diajarkan. Salam genre. Remaja genre. Wah, Indonesia. Indonesia genre? Ya, tunggu sebentar. Saya yang salah kayaknya ya. Genre Indonesia. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Wah, Pak Hasto mohon maaf, saya kayaknya harus dilatih lagi ya Pak ya salam genrenya. Senang sekali pada siang hari ini kita tentu dapat bersama-sama mengikuti kegiatan yang membawa kita untuk tidak hanya memperhatikan persoalan stunting, tapi juga bertindak Bapak Ibu sekalian untuk dapat menekan angka stunting di Indonesia dan beraksi supaya kita bisa mengatasi stunting ini sehingga tidak ada lagi generasi stunting di Indonesia menuju Indonesia Emas yang tentu sebentar lagi akan kita sama-sama jelang 100 tahun Indonesia. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari CEO Tribun Network. Kami mengundang Bapak Dahlan Dahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dr. Hasto Wardoyo. Wah, ini. kalau film ini bintang utama nih. Pak Brigadir Jenderal ini Pak Putrajaya. Putra Jawa kelahiran Manado gitu kan Pak. Selamat siang Pak. Jadi beliau udah bilang sama saya, Pak kalau di daerah-daerah itu butuh truk militer, butuh tentara untuk acara ini, telepon saya saja. Nah itu Pak Putra Jaya, terima kasih Pak.
Kebetulan Tribun nama TNI dan BKKBN sama karakternya. Di setiap kota mesti ada kan. Ada TNI, ada BKKBN. Ya. Yang paling cantik Ibu Krisdayanti. Terus saya tanya beliau, suaminya di mana? Di Timur Leste. Ya kan? Dan jadi anggota Komisi 9 DPR RI yang menangani stunting. Terima kasih Bu Krisdayanti. Profesor Dr. Yudian Wahyudi. Siapa? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Ini luar biasa ya. Ini lembaga-lembaga negara yang penting ikut semua dalam kegiatan ini. Terima kasih. Ini rekan kami dari Rotary, Pak. Dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Pak Matius. Ya kemarin ketemu Pak Wilianto, saya minta komunitas Tionghoa mesti ikut di sini. Dan kebetulan PSMTI juga ada di seluruh Indonesia. Rotary juga ada di seluruh Indonesia. Rasanya moga-moga niat mulia ini bisa sukses ya. Yang saya hormati tentu Mas Febi jadi moderator dengan kopiah hitamnya. Dan teman-teman yang di Zoom tadi Bapak lihat pimpinan Tribun di seluruh Indonesia, kemudian pimpinan BKKBN di seluruh Indonesia. Mungkin acara berikut pimpinan tentara di seluruh Indonesia ya, untuk memastikan acara ini sukses. Baik, mengantar diskusi stunting. Saya coba cari tahu apa itu stunting. Dampaknya adalah tumbuh tidak maksimal, berarti mungkin bentuk tubuhnya tidak akan maksimal, tidak normal. Tapi yang lebih berbahaya, kecerdasannya di bawah rata-rata. Jadi bayangkan bangsa Indonesia punya generasi seperti itu. Yang kedua, jumlahnya. Kalau prevalensinya 20% dari populasi, ini angka yang besar sekali. Gitu kan Pak Asto ya. Saya nggak ngerti prevalensi cara itunya gimana. Tapi kalau itu adalah 40 juta, itu kan besar sekali. Singapura itu 7 juta Pak. Kalau kita orang kena stuntingnya 40 juta bisa kebayang nggak? Dan bagaimana kita berkompetisi? Saya belajar sedikit soal stunting ini ketika di Banten, Tribun Banten dengan BKKBN menggelar acara ini. Kemudian saya paham dan saya bilang, wow ini luar biasa. Ini pekerjaan yang sungguh-sungguh mulia. Maka dalam perjalanan dari Serang ke Jakarta, saya cerita Mas Febi, Mas Cipto, gimana kalau Tribun terlibat di sini? Kita tidak seperti tentara ada senjatanya Pak. Tapi kita punya wartawan di 320 kota. Dan mereka punya temannya tentara, temannya BKKBN, temannya pengacara, temannya pengusaha, temannya tokoh agama. Gimana kalau semua dikerahkan? Karena stunting ini bukan istilah yang populer. Pasti teman-teman mahasiswa tidak senang posting stunting. Ya kan? Karena ini tidak keren. Tapi setelah pulang dari sini, kalau kalian posting stunting, menggerakkan orang untuk membantu, kalian menyelamatkan generasi bangsa Indonesia. Gitu ya. Itu luar biasa. So dari situ saya rasa bentuk gerakannya adalah mungkin lewat bantuan teman-teman mahasiswa ini. Tahun 70, saya tadi tanya ke BKKBN Pak. 2 anak cukup. Itu menurut saya kampanye lembaga pemerintah salah satu paling sukses di Indonesia. Dan itu sudah tahun 1970-an. Dan kalau gerakan ini tidak sukses, maka mungkin Indonesia sudah punya 500 juta penduduk. Dan karena ini sukses, 2 anak menjadi sesuatu yang keren, yang bagus. Kalau dulu kan 6 anak, 7 anak, 8 anak gitu ya. Saya masih 6 bersaudara Pak. Jadi tapi itu generasi terakhir di keluarga yang 6 bersaudara. Setelah itu tinggal 2, tinggal 1, tinggal 3 gitu ya. Dan itu gara-gara BKKBN. Tepuk tangan dulu untuk BKKBN ya. Dan saya yakin tidak semua mahasiswa tahu apa singkatan dari BKKBN. Saya yakin tidak tahu itu. Ya belum tentu tahu. Tapi ini salah satu lembaga paling sukses yang membentuk keluarga Indonesia hari ini. 2 anak cukup. Dan saya pingin gerakan ini sesukses itu Pak.
untuk memberantas stunting di Indonesia dan menjadikan bangsa ini kuat, sejahtera, dan makmur. Itu kayaknya cukup untuk pengantar, untuk mengantar, menjelaskan kepada kita semua apa makna kehadiran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam. Terima kasih Bapak Dahlan untuk sambutannya yang tadi mengantarkan kita untuk mengingat pentingnya kolaborasi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang ataupun 1-2 lembaga. Tapi kita harus bersama-sama bergotong royong untuk menuntaskan persoalan stunting. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Kita sambut bersama Bapak Hasto Wardoyo. Kami silakan. Terima kasih, luar biasa, mahasiswa banyak sekali. Tadi salamnya keren. Salam genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Tepuk tangan dulu. Prof. Yudian, mohon izin, saya memang kalau ketemu generasi muda ini, saya harus hormat tinggi-tinggi. Karena beliau-beliau inilah yang besok 10-20 tahun lagi, dia yang memimpin kita yang sudah tua-tua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa, ini ada Prof. Yudian, salam Pancasila. Kata Prof. Yudian kurang keras, salam Pancasila. Nah, lumayan sudah agak waras sedikit ya, sudah keras lah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini banyak sekali tokoh-tokoh luar biasa. Sahabat saya, beliau adalah Brigjen TNI Angkatan Darat, Brigjen Yudianto Putrajaya. Saya biasanya karena akrab itu Brigjen Putra gitu. Hadir di tengah-tengah kita, beliau mewakili Jenderal Pak Dudung yang dalam hal ini Pak Kasat sebagai duta anak stunting, duta bapak asuh anak stunting. Oleh karena itu ini suatu dukungan yang luar biasa, dan juga hadir para petinggi. Di sini ada Pak Yoga, beliau adalah dari Setwapres. Beliau adalah yang sering mengarahkan tim percepatan penurunan stunting. Saya sebagai ketua pelaksana, beliau yang mengarahkan dari mewakili Pak Wakil Presiden lah paling tidak. Tepuk tangan untuk Pak Yuda. Dan iya, Pak Dahlan banyak hadir para deputi eselon 1 dari kementerian lembaga yang luar biasa. Kami terima kasih yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang tadi disebut-sebut yang paling cantik Mbak Kade juga datang. Tepuk tangan untuk Mbak Kade ini ya. Dari ini Pak Dahlan sih yang paling menggerakkan ini semua, karena Tribun Network ini kami terima kasih sekali BKKBN Bapak sudah bersama Tribun. Kemudian kita hari ini akan launching gerakan yang luar biasa karena namanya juga keren. Cukup 2 telur. Ya, mungkin ini dihubung-hubungkan dengan 2 anak cukup gitu. Sekarang jadi cukup 2 telur. Ini kami terima kasih dan didukung oleh banyak pihak. Rotary juga hadir di sini. Ini luar biasa dari berbagai pihak, Walubi semua juga memberikan dukungan, kami terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi Pak Dahlan sudah keren sekali. Sebetulnya bangsa kita ini menghadapi bonus demografi yang akan menutup di tahun 2035. Ya, maknanya apa? Maknanya di 2035 itu ada aging population. Banjir orang-orang tua, banyak di sana. Dan pada umumnya, mohon izin Prof. Yudian, pada umumnya dia adalah pendidikannya rendah, kemudian pada umumnya ekonomi menengah ke bawah. Karena rata-rata kalau disurvei sekarang pendidikannya masih 8,3 tahun. Jadi serius ya. Kalau generasi yang di bawahnya yang menopang ini tidak cerdas-cerdas karena stunting, maka Indonesia Emas 2045 itu juga betul-betul tidak mudah untuk kita mengalami akselerasi pendapatan per kapita. Dan kebanyakan ini orang tua yang membanjiri itu, mohon maaf, antara perempuan dan laki-lakinya lebih banyak perempuannya. Karena
angka harapan hidup perempuan jauh lebih panjang daripada laki-laki. Jadi Prof Yudian meskipun Pak Brigjen Putra meskipun kita gagah-gagah seperti ini, ternyata kita mati duluan. Nggak usah gaya, bapak-bapak itu nggak usah gaya. Karena kita besok rencana mati duluan itu. Ibu-ibu, Mbak Kade apa ini, wah panjang umur ya. Jadi ini yang pernah. Kenapa? Memang laki-laki itu resiko matinya tinggi. Karena laki-laki itu banyak sekali aktivitasnya. Yang panjat pohon jatuh juga laki-laki. Yang nyupir tabrakan juga laki-laki. Ya. Yang stres mikirkan negara laki-laki juga. Jadi angka kematiannya lebih tinggi, angka harapan hidupnya lebih pendek. Oleh karena itu beban kita adalah pada perempuan yang di lansia. Nah ini stunting harus terselesaikan. Pak Presiden memberikan arahan dan sekaligus dukungan pada kita. Di tahun 2024 harus 14%. Ya. Dengan gerakan hari ini saya kira ini luar biasa, semesta. Wah, sebentar ini. Semesta mencegah stunting. Ini karena network dari Tribun ini luar biasa sehingga bisa menggandeng seluruh alam semesta. Kira-kira begitu ya. Jadi semesta kita bersama-sama mencegah stunting. Saya kira Tribun Network memang betul-betul luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari Kompas, Gramedia, Tribun yang bersama-sama kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir untuk pengantar aja, memang generasi muda ini tepat dihadirkan karena sebetulnya yang menjadi penentunya adalah dia, ya, yang remaja-remaja ini. Kalau dia ini tidak kawin muda, tidak putus sekolah, tidak hamil, gitu ya. Ya. Artinya jaraknya diatur, kualitas. Dulu BKKBN bicara tentang kuantitas, tadi Pak Dahlan betul sekali. Hari ini BKKBN bicara tentang kualitas, sehingga jarak, spacing. Birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval, ini harus dijaga. Karena kalau jaraknya terlalu dekat, stuntingnya tinggi. Ya, Prof Yudian ini tinggi besar dan profesor, nggak mungkin stunting. Tapi jumlah anaknya juga banyak, tapi saya kira dulu, waduh, bapak ibunya memberikan protein hewani, ya yang cukup. Saya juga anak nomor 8, tapi juga jaraknya juga lumayan diatur dan saya juga banyak makan protein hewani, terutama belalang, laron, itu saya makan juga. Dulu waktu kecil ya. Tapi adik-adik pesannya jangan kawin pada usia muda, jangan terlalu muda, jangan terlalu dekat jaraknya, jangan terlalu banyak. Nah, dengan cara begitu maka adik-adik sekalian saya doakan akan menjadi keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang betul-betul punya ketahanan keluarga yang tinggi, toleransi yang tinggi, dan ini di bawah Prof Yudian saya kira kita selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu saja dari saya sebagai penghantar dan sekali lagi salam BKKBN menjadi begini ya. Ini anak-anak muda karena ini gara-gara anak muda. Kata Prof Yudian, karena Prof Yudian itu juga kiai, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya karena dia tidak dilahirkan di zamanmu. Maka kemudian kita amalkan bahwa kita mengikuti yang muda, sarangnya. Ya. Ya. Cinta kasih damai, biar keluarganya itu cinta kasih damai. Ya. Kalau saya bilang salam BKKBN, jawabannya hidup berencana itu keren. Ini begitu loh. Ya. Ini nanti yang bersuara ini Mbak Kade harusnya, kalau suara saya itu ya menyumbangkan lagu dengan nada sesumbang-sumbangnya itu saya. Kita coba dulu. Salam BKKBN. Hidup berencana itu keren. Tepuk tangan untuk semuanya. Pak Dahlan, pesan saya begini itu bagus tapi jangan dibegini-beginikan ya. Karena kalau begini-begini jadi wani piro. Terima kasih. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasto, kami mengundang untuk langsung boleh bergabung di kursi panelis. Boleh silakan di sini Pak Hasto. Selamat siang di sini silakan Pak. Ya. Apa kabar Bapak? Baik ya Pak ya, silakan Pak. Ingin bersalaman aja sebenarnya. Pak Hasto silakan untuk duduk. Dan Bapak Ibu sekalian tentu tidak sendirian. Kita akan mengundang beberapa narasumber lagi untuk berdiskusi mengenai stunting ini. Karena tadi ya tidak bisa satu, harus beramai-ramai kita bergotong royong. Bapak Ibu saya akan mengundang para narasumber dan mohon nanti untuk boleh mengisi kursi dari sisi sebelah kanan. Mari kita sambut bersama
District Governor Rotary Bapak Rionardi C. Wong. Selamat siang Pak Rionardi. Silakan Bapak. Boleh bergabung di kursi sebelah kanan saya. Dan selanjutnya mari kita sambut bersama anggota DPR RI Komisi 9, Mbak Krisdayanti. Silakan Mbak Krisdayanti di sebelah sini. Dan kita sambut bersama Duta Bapak Asus Stunting, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Waster Kasat Bidang Tahwil Kosmos dan juga Bakti TNI Brigjen TNI Yudianto Putrajaya. Pak Putrajaya silakan. Silakan Bapak. Dan selanjutnya Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Profesor Dr. Andes Kiai Haji Judian Wahyudi. Silakan Pro. Ketua 2 Harian PSMTI Pusat Bapak Martinus Joni Sugiarto. Pak Joni. Silakan Bapak. Dan kami juga mengundang News Director Tribun News Bapak Feby Mahendra Putra. Mas Feby apa kabar? Silakan Mas Feby. Baik, selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Boleh mic-nya sambil kita coba ya. Apakah semuanya sudah nyala? Satu. Baik, wah Halo, senang udah. sekali nih sudah Tes. lengkap. Dan rasanya kita segera saja ingin berdiskusi mengenai stunting karena permasalahan stunting ini menjadi fokus pemerintah untuk segera dapat kita atasi. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana nanti masing-masing bisa menyumbangkan aksinya untuk persoalan stunting dan menekan angka stunting ini, saya mau ke Pak Hasto kembali. Pak Hasto boleh nggak kepada teman-teman mahasiswa di sini juga barangkali yang menyaksikan secara online baru ingin mendalami lagi apa itu stunting. Apakah hanya gagal tumbuh atau ada ukuran-ukuran lain sehingga seorang anak itu masuk kategori stunting? Silakan Pak Hasto. Ya baik, terima kasih. Jadi tadi Pak Dahlan sudah menjelaskan ya, jadi bahwa stunting itu memang gagal tumbuh tetapi juga gagal berkembang. Ingat bahwa kita itu ya tumbuh ya berkembang. Tumbuh itu ukuran badan panjangnya, beratnya begitu. Sedangkan kalau berkembang itu adalah kemampuan intelektualnya. Itu bagaimana kemampuan intelektualnya, motorik halusnya, itu diukur dari perkembangannya. Nah itulah stunting. Jadi akhirnya apa? Stunting itu pasti pendek. Ya, tapi pendek belum tentu stunting. Ya, jangan khawatir Pak Dahlan ya. Ya, karena apa? Stunting itu pasti dengan ciri apa? Gagal, tidak hanya gagal tumbuh, tapi gagal berkembangnya. Sehingga pasti kemampuan intelektualnya pasti tidak bisa bersaing gitu. Ya, nggak ada yang jadi CEO itu nggak ada itu ya. Stunting itu pasti sudah orang-orang hebat semua itu. Jadi oleh karena itu stunting pasti pendek, pasti dia tidak punya kemampuan intelektual yang hebat. Kemudian satu lagi orang stunting memang kurang beruntung karena biasanya di hari tuanya umur 40 ke atas itu cenderung sentral obes karena pendek, gemuknya di tengah, kemudian kena penyakit ya cardiovascular disease, serangan jantung, tekanan darah, kencing manis begitu. Sehingga akhirnya apa? Orang stunting tidak produktif gitu. Nah, kira-kira stunting itu seperti itu, ya. Baik, jadi kita sudah dengar ya penjelasannya untuk kita supaya bisa mendiagnosa lebih awal juga. Nah, Pak Hasto bicara soal angkanya di Indonesia. Seperti apa sih saat ini kondisi Indonesia? Ya, stunting di Indonesia 21,6. Ya, kita meskipun masih 21,6 tapi juga sudah bersyukur karena setahun yang lalu tahun 2021 angkanya 24,4 ya, sehingga sudah ada turun 2,8. Ini didukung oleh Pak Yoga, kemudian ada Pak Nyoto dari kementerian lembaga, dari para pelaku-pelaku yang luar biasa, tim percepatan penurunan stunting. Alhamdulillah tahun 2022 ini turun 2,8 ya. Kita targetnya Pak Presiden kan 14% ya, tahun 2024. Sehingga akhir tahun 2023 kita berharap mendekati 17%. 18
18-17%, sehingga kalau turun 3% berikutnya akhir tahun 2024 angkanya menjadi 14%, menyentuh 14%. Harapannya seperti itu. Boleh kita berikan dulu semangat Bapak Ibu sekalian, jadi prevalensi stunting 14% di 2024 diharapkan begitu Pak Hasto ya. Nah tentu kita juga mau tahu apa yang bisa dilakukan kemudian untuk mengatasi stunting. Protein hewani tadi sudah sempat disinggung ketika sambutan. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengobati atau mencegah stunting dan mengatasi stunting? Ya, jadi kalau kita ini mengatasi itu harus menyentuh sebabnya. Ya, sebabnya kan sebetulnya ada faktor jauh, faktor intermediate, faktor yang dekat sekali. Gitu ya. Faktor jauh itu contoh apa? Lingkungan, sanitasi, jamban, rumah kumuh itu. Kenapa itu kita katakan jauh? Karena rantainya menuju stunting agak jauh. Rumahnya kumuh, TBC-nya meningkat. Kemudian TBC-nya meningkat, anaknya jadi ikut TBC, akhirnya juga tidak naik-naik berat badannya. Ada faktor intermediate, menengah ini. Contohnya apa? Tidak KB. Tadi saya bilang terlalu muda, terlalu tua. Jadi sudah tua masih pingin hamil, itu juga faktor intermediate. Bu Kade ya kalau sudah 35 tahun jangan hamil ya. Jadi batasnya 35 tahun. Jadi mohon maaf ini ya, saya sampaikan bahwa Tuhan menciptakan kita itu sebetulnya puncak kejayaan biologis itu hanya sampai 32 tahun. Begitu 35 tahun sudah menua 3 tahun. Sehingga kalau perempuan umur 35 tahun ingin hamil, ibarat pohon sudah tua ingin berbuah. Kualitasnya kurang bagus. Nah ini faktor-faktor yang sifatnya intermediate. Yang paling dekat hari ini yang didukung oleh Pak Dahlan dan tim Pak Febi yaitu protein hewani, ini contoh makanan, ini ada faktor yang dekat ya. Nah, kemudian juga memberikan obat, memberikan tablet tambah darah, asam folat, itu ada faktor dekat ya. Bapanas akan memberikan telur, terima kasih Pak Nyoto. Ini dari Bapanas akan memberikan ayam, ikan, lele, itu adalah faktor dekat. Tablet tambah darah dari Kementerian Kesehatan itu faktor dekat. Jadi itu yang harus disentuh, 3 faktor itu. 3 faktor itu dan salah satunya tadi adalah perbaikan gizi juga ya, bagi anak-anak stunting Indonesia. Betul. Baik Pak Hasto, nanti saya akan kembali lagi ke sana, tapi karena di sebelahnya ada seorang ibu, saya ingin ke Mbak Krisdayanti terlebih dahulu. Mbak Krisdayanti, dari sudut pandang tidak hanya seorang ibu, tapi juga di Komisi 9 menangani persoalan stunting. Nah, apa yang bisa diingatkan lagi kepada kita semua? Pemerintah di sini juga berusaha untuk mengatasi stunting. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat berbahagia semuanya yang hadir pada siang hari ini tentunya adalah orang-orang yang pilihan karena memiliki sebuah concern untuk bergerak bersama-sama. Tadi kalau saya mengambil bahasa gotong royong, memang kita tidak bisa saja melepaskan dapuk dari Presiden Jokowi kepada pundak Bapak Hasto Sastrowardoyo saja, tapi Pak Hasto ini kita tidak bisa ajak sendiri, kita harus bersama-sama. Artinya bukan saja didapuk di BKKBN, tapi kami juga mendorong di Komisi 9 tentunya melalui sosialisasi. Yaitu ada komunikasi, informasi dan edukasi sejalan dengan pemerintah. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa, kalau saya turun ke Dapil Malang Raya, ibu-ibunya udah paham bahwa saya enggak nyanyi buat mereka, tapi kita bersosialisasi bagaimana menggerakkan mereka untuk tahu bahwa 1000 hari pertama itu sangat penting. Bagaimana di 270 hari pertama di dalam kandungan ibu-ibu tuh bisa bergerak bersama bahwa mengkonsumsi 2 telur itu cukup daripada mereka makan instan. Sekarang kan di mana-mana lagi tren cilok atau makan makanan yang cepat karena ada Gojek, ada GoFood, semuanya bisa order. Tapi bagaimana mereka bisa mengkonsumsi makanan yang baik secara nutrisi dan gizinya, dan di 820 hari mereka bisa menjaga anak-anak mereka dengan pola asuh yang baik, dan tentunya itu nggak bisa sebentar ya. Kita terus secara berkala melakukan sosialisasi, dan saya sebagai ibu dan seorang nenek jadi juga harus, jadi nggak mungkin Pak kalau untuk hamil lagi Pak. Saya udah usia 48 tahun ini. Iya, jadi tentunya sebagai ibu, jadi nenek kan jadi repot. ibu, jadi nenek. Jadi ini adalah tugas penting bagi saya, tidak saja sebagai ibu menyelesaikan tugas-tugas domestik saya, tapi juga sebagai wakil dari dapil saya dan juga di Komisi 9 DPR RI kalau ada 51 anggota.
kita bergerak bersama-sama di 81 dapil dan sekarang kita juga senang bahwa akan tambah lagi 4 dapil di Papua. Jadi kalau semakin banyak wakil rakyatnya yang bergerak dalam sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bersama mitra terbaik kami BKKBN ini, tentunya kemarin kita melampaui sebuah pandemi yang di situ ada 420.000 bayi yang lahir secara tidak direncanakan. Nah ini bagaimana mereka bisa terdata supaya kita bisa fokus melihat dan mendata apakah mereka ini terkena stunting atau tidak. Karena yang namanya BKKBN berencana itu keren. Jadi kalau nggak direncanakan, nah ini yang bikin kita cemas. Jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bersama-sama kita bisa bergerak untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% tadi. Wow, itu sama-sama harapan kita ya, Mbak Iya, Dayanti ya. Dan tentu pentingnya perempuan dan juga kaum ibu di sini Iya, untuk memperhatikan harus ya tumbuh ada kembang perempuan anaknya. memang. Jadi kita boleh berbangga ya. Coba perempuan mana suaranya? Adik-adik semua boleh berbangga bahwa kita lebih panjang umur loh gitu ya. Jadi harus berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara kita dengan terus belajar gitu. Menghadirkan juga generasi-generasi emas ya. Nah tadi bicara soal perempuan dan juga ada keluarga yang perlu disosialisasikan, perlu diajak. Di sini Pak Brigjen Putrajaya boleh cerita peran TNI juga Pak. Karena saya yakin tadi Pak untuk menjangkau sampai ke ibu-ibu di rumah ini datang ke posyandu atau untuk memeriksakan anaknya perlu ada peran yang banyak juga diambil, salah satunya oleh TNI. Nah apa yang dilakukan Pak untuk sosialisasi membantu persoalan stunting ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini ada guru saya sebenarnya ini. Pak Yoga juga tahu itu ketika saya membuat tulisan juga tentang keberadaan BKKBN ini ya. Tetapi pada konteks ini saya senang apa yang disampaikan Pak Dahlan. Kalau stunting ini tidak populer. Dan yang menjadikan populer saat ini adalah keberadaan BKKBN karena merasa bertanggung jawab terhadap anak bangsa. Keberadaan TNI di sini pendekatannya adalah bakti TNI Mbak ya. Bakti TNI itu adalah dharma bakti TNI dalam menangani masalah sosial dan kemanusiaan. Atas dasar permintaan instansi terkait atau atas inisiatif sendiri yang terkoordinasikan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara sehingga terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah sejahtera, sudah pasti nanti kesehatannya ini akan meningkat. Peran TNI dalam kegiatan ini kebetulan Bapak Hasto sebagai Kepala BKKBN sudah bersama dengan TNI, MUU, ya, khususnya TNI Angkatan Darat sampai dengan hari ini masih membackup, melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk mengurangi prevalensi stunting. Kalau tadi Pak Hasto menyampaikan tadi harapan Bapak Presiden 14%, Bapak Kasat kalau tidak salah menyampaikan kalau bisa di bawah 10%. Ya, tepuk tangan dulu buat itu ya. Kemudian ini kita harus sama-sama semua kepedulian, tanggung jawab sesama anak bangsa. Tidak bisa berdiri masing-masing. Di sini ada dari Rotary, ada Tionghoa, ada BPIP, ada Bappenas ya. Untuk jajaran Angkatan Darat sendiri, ini Pak Hasto sudah tahu kita tergelar di 15 Kotama, Kepala Panglima Kodam, ada 47 tingkatannya Korem, ada 342 tingkatannya Kodim, 3.667 Koramil. Dan salah satu petunjuk perintah dari Bapak Kasat, terkhusus perintah yang kelima, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat
dan senantiasa menjadi solusi. Dalam 8 wajib TNI, poin ke-8, itu disebutkan di situ harus menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Dan stunting ini merupakan hal khusus bagi kita semua sebagai anak bangsa supaya generasi ke depan emas akan lebih baik. Dan khusus kepada anak-anak adik-adikku, mahasiswa, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, Pak Dahlan tadi, saya jabarkan bahwa setiap orang itu punya impian. Setiap orang punya impian. Dan satu-satunya yang menghambat pencapaian impian itu adalah diri kita sendiri. Yang mulai sekarang kita laksanakan terpadunya kita dalam satu frekuensi untuk menyamakan visi dan misi, hilangkan, tuntaskan stunting. Terima kasih. Semesta mencegah stunting ya. Terima kasih Pak Putra. Peranan TNI tentu juga sangat penting ya untuk terutama karena Indonesia ini negara kepulauan. Begitu banyak daerah yang harus kita jangkau. Tapi tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Krisdayanti harus gotong royong. Gotong royong menjadi juga salah satu Pak ya yang terus digaung-gaungkan oleh BPIP. Prof Yodian, boleh juga disampaikan bagaimana kita juga bisa mengamalkan Pancasila dalam bergotong royong menangani stunting. Ya, jadi begini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden ya, Pancasila ini supaya menjadi working ideology. Ya, ideologi yang bekerja artinya ideologi yang hadir. Ya. Nah, BPIP punya hashtag itu Pancasila dalam tindakan atau Pancasila in action. Nah, fungsi BPIP yang paling utama adalah kolaborasi ya, dan sosialisasi. Ya, kolaborasi ini kami sudah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, juga dengan banyak ke masyarakat ya, yang kami istilahkan dengan jejaring Pancamandala yang terdiri dari 5 unsur, ada pemerintah, ada media, ada perguruan tinggi, ada masyarakat dan Nah, tapi khusus di sini kami punya kekuatan baru, namanya Paskibraka. Nah, jadi mendampingi TNI, Paskibraka ya sekarang sudah ada di semua provinsi. Nah, yang satu yang pada level nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota, di semua. Nah, dari situlah kami menugasi kepada Paskibraka. Di situ mereka berperan terutama ya sebagai role model. Karena untuk jadi bisa ikut Paskibraka itu syaratnya sangat ketat. Baik tinggi badannya, ya, kesehatannya, IQ-nya, dan tentu ideologi Pancasilanya juga. Nah, dari sinilah generasi ini kalau pakai bahasanya Pak Hasto tadi yang beliau kutip itu, kita memasukkan persoalan milenial ini kepada tokoh-tokoh milenial. Jadi karena Paskibraka ini masih muda-muda dan terlihat oleh adik-adiknya, nah kita pinjam peran mereka. Ya, jadi mereka juga ditugasi untuk menjelaskan tentang stunting ini, pencegahannya terutama ya, stunting ini kepada adik-adik mereka di sekolah-sekolah. Ya, di semua lini. Nah, di samping juga mengajak mereka untuk menjadi kalau mampu menjadi kakak asuh. Tadi kan sudah ada yang dari Pak Dudung sebagai duta itu. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain juga BPIP menggerakkan ke dalam supaya dari kami ya juga menjadi bapak atau ibu asuh. Ya sudah ada tapi belum maksimal gitu, tapi sudah mulai masuk. Nah, ini untuk memberikan isyarat kepada masyarakat luas bahwa siapapun bisa menjadi bapak atau kakak asuh atau ibu asuh dari stunting yang ini merupakan problem nasional kita. Nah, mau saya tambah sedikit tentang adik-adik ini yang tadi Pak Hasto bilang ya, saya selalu menyebut Sumpah Pemuda sebagai katakanlah mukjizat politik pertama bangsa Indonesia. Ya, yang adik-adik ini ada di sini gitu. Dan nanti kaitannya terutama dengan Paskibraka. Jadi tidak pernah terjadi di muka bumi ini kecuali di Indonesia. Anak-anak bangsa disekolahkan oleh penjajah untuk menjadi pegawai penjajah.
tapi hanya kurang dari 30 tahun saja mereka sudah bersumpah untuk melawan sang penjajah dan mendirikan negara merdeka. Ya. Kemudian 17 tahun kemudian mereka mempersembahkan yang namanya proklamasi dan itu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari itu adik-adik sarjananya baru sedikit. Ya. Catatan sejarah yang proklamasi itu sarjananya baru 175 orang. Nah, sekarang dengan mukjizat itu sudah menjadi yang besar ini, itulah adik-adik ya, saya ingatkan, supaya adik-adik nanti juga seperti Paskibraka ikut ya mensosialisasikan bagaimana membangun kesadaran penurunan stunting ini, terutama barangkali saya titipkan lewat KKN ya. Itu. Jadi nanti dari KKN bisa kerjasama dengan BKKBN, bisa kerja dengan BPIP, kita ambil KKN tematik untuk pencegahan stunting dimanapun di Indonesia ini. Gitu ya. Saya kira gitu dulu. Baik, Prof. Yudian. Jadi tadi ada duta-duta Paskibraka, duta-duta Pancasila yang akan ikut juga ya, memberikan sosialisasi kepada terutamanya generasi muda kita di berbagai daerah. Nah, sebelum saya nanti ke Pak Rian dan juga ke Pak Joni, saya mau ke Mas Febi terlebih dahulu karena tadi ada konsen dan juga ada ilmu-ilmu yang tadi sudah dibagikan, tapi nyatanya secara teknisnya apa yang dikerjakan BKKBN bersama Tribun Network untuk mengatasi persoalan stunting ini? Silakan Mas Febi. Baik, terima kasih Mbak Glory. Jadi kami di media mainstream ini berupaya untuk membantu ya. Jadi saya sebutkan angka ya, ini supaya kita tahu. Meskipun saya sadar betul bahwa banyak orang yang nggak akrab dengan kata stunting. Ya, gagal tumbuh berkembang, tumbang juga kepanjangan gitu ya. Seperti bisa saya sebut di tahun 2022 di jajaran Tribun Network ini memberitakan 2.674 berita sepanjang tahun. Artinya apa? Dalam satu hari ada 7-8 berita mengenai stunting dari seluruh Indonesia. Ya, dan itu pun ya, tidak menjamin bahwa orang ngerti stunting. Karena prinsip kami pakai ilmu begini Mbak Glory. Air itu menembus batu bukan karena kerasnya, tapi karena kerapnya. Jadi karena kerap itulah maka kami berharap bahwa kekerapan itu akan membuat orang merasa perlu bahwa stunting ini bukan stuntman. Artinya serius gitu ya, serius bahwa generasi itu. Karena dan setiap kali kita memberitakan itu bahkan sekarang ini Mbak, kita bisa tentukan di tahun 2022, berita mengenai stunting itu page view-nya itu mencapai 2 juta. Artinya sebenarnya orang sudah mulai mengenal atau mau membaca atau mengikuti berita atau informasi mengenai stunting, baik yang disampaikan secara teks, foto, video maupun meme. Jadi itu yang kita lakukan untuk membantu BKKBN supaya angka 17% lalu kemudian 14% itu bukan angka mimpi gitu ya. Jadi kalau kita nggak bantu itu benar-benar jadi mimpi di siang bolong. Nah di tahun 2023 ini hingga Maret itu kita sudah memproduksi Tribun Network ini 1.118 berita soal stunting. Kalau dibagi menjadi 70 hari, maka kita meningkat dari 78 berita menjadi 15 berita per hari. Nah itu karena prinsip itu tadi, ya air menembus batu bukan karena kerasnya, tapi karena kerapnya. Dan dalam beberapa kesempatan kami juga melakukan talkshow dan apa yang akan kami lakukan di tahun 2023 supaya angka 17% itu tidak hanya mimpi, maka kita akan lakukan satu gerakan membantu cukup 2 telur, ya setelah tadi 2 anak cukup, untuk terus bergaung. Bukan hanya kepada mereka yang berada di periferial, karena memang penderita stunting ini kan keluarga periferial nih. Tetapi juga keluarga-keluarga lain, terutama masyarakat luas, supaya mereka itu care dan membantu minimal. Seperti adik mahasiswa kita datangkan tuh supaya mereka juga akhirnya tergerak untuk mencari tahu, baik lewat Tribun News maupun media lain, stunting ki opo, stunting itu apa, ya. Supaya mereka juga ikut membantu memberikan ini, mengingat sekali lagi
berita mengenai stunting itu sebenarnya kalau tidak dikemas secara baik, itu memang keterbacaannya rendah. Tapi alhamdulillah dari catatan kami, berita mengenai stunting yang dikemas ala milenial itu bisa menghasilkan dalam 1 tahun 2 juta page view. Sementara itu, Pak. Jadi luar biasa sekali ya, Ya. peran media terutama dalam hal ini Tribun Network untuk terus mengangkat, menggaung-gaungkan Betul. supaya banyak yang peduli mengenai stunting. Ya. Nah, kalau saya lihat dan mari kita arahkan pandangan sedikit ke belakang, ini bukan minuman yang ada di chiller ya, Betul. tapi ada telur-telur yang nanti akan ditempatkan di setiap kantor-kantor Tribun, begitu? Iya, betul, Pak. Boleh diceritakan dulu mengenai ini dan nanti mungkin Pak Hasto bisa juga menambahkan kenapa telur gitu ya dan ditaruh di cabang-cabang dibantu oleh tentunya jaringan Tribun dan nanti TNI, BPIP, Duta-Duta Pancasila untuk terus mensosialisasikan. Baik, memang telur ini kan sesuatu yang tidak susah untuk dicari, betul ya? Telur dimanapun ada dan kami mempunyai, kehadiran kami ada di 35 provinsi. Ya seperti yang disebutkan Pak Dahlan tadi, kita ada 500 sekian kabupaten kita ada, sehingga dengan begitu akan mudah orang mengenali. Cukup dengan telur kita bisa membantu angka-angka itu bisa tercapai. Karena itu sekali, telur tidak begitu mahal dan telur bisa didapatkan di mana saja. Nah itu prinsipnya, mungkin nanti Pak Hasto bisa memberikan penjelasan apa sih sebenarnya hebatnya telur. Misalkan kenapa cukup 2, ya kenapa enggak 4, kalau orang kampung saya bilang kalau kebanyakan telur malah bonongan, mas apa namanya, bisulen gitu Pak. Ya, baik. Jadi ini nanti akan ditempatkan, dibantu di beberapa cabang-cabang kantor-kantor Tribun. Saya ke Pak Hasto dulu sebelum kita masuk ke bagaimana peran Rotary dan juga tentunya PSMTI dalam hal ini. Pak Hasto, protein hewani memang tidak bisa protein kemudian dari tumbuhan dan kemudian protein hewani yang seperti apa bisa membantu penanganan stunting? Iya, jadi memang mencegah stunting ini kan memang sangat dibutuhkan oleh namanya asam amino esensial. Jadi protein yang paling esensial itu memang di protein hewani. Gitu. Nah oleh karena itu kita ini tidak cukup makanan tanpa protein hewani. Nah selemah-lemahnya protein hewani itu kalau kita tidak usah cari yang mahal-mahal gitu ya. Ya tadi seperti Pak Feby sampaikan, telur. Karena telur mengandung DHA, omega 3 yang untuk pertumbuhan otak. Ya. Sementara kesempatan kita untuk menumbuhkan otak anak-anak kita ini sama Tuhan hanya diberi waktu 1000 hari dari hari pertama ketemunya sperma dan sel telur sampai tadi Mbak Kade sudah menyampaikan selama hamil itu adalah 280 hari, sisanya tinggal 820 hari. Selama hamil 280 hari, sisanya tinggal 720 hari. Ya, sehingga waktunya mepet sekali dan sekali lagi protein hewani sangat penting. Nah selain telur yang murah tidak usah mahal-mahal adalah ikan. Baik ikan laut maupun ikan yang air tawar. Dan lele ternyata memang sangat luar biasa. Jadi ikan yang tidak bersisik memang mempunyai kandungan protein yang agak spesifik dan berbeda dan memang khasiatnya besar. Nah kebetulan lele harganya murah juga kan. Ya jadi makanya pesan saya ini pada yang muda-muda yang mau hamil lagi kan ini, yang muda-muda ini kalau Mbak Kade sudah ndak ya kan, yang Pak Feby juga sudah ndak, itu kan ini kan yang muda-muda jangan lupa protein hewani. Ya. Protein hewani ya, dan ini dihadirkan dari langkah awal ini telur dulu. Ya. Dan jangan mahal-mahal itu penting ya. Jangan mahal-mahal, terjangkau ya. Tuna yang impor atau enggak harus. Ya. Banyak protein ikan-ikan lokal kita bahkan ya, yang sama dengan ikan-ikan yang perairan dalam. Ya. Pak Hasto, saya ke Pak Rionardi terlebih dahulu. Pak, Rotary juga terlibat dalam hal ini. Nah bagaimana peran untuk menggerakkan Rotary yang ada di distrik-distrik di Indonesia dan mengapa stunting Pak menjadi salah satu hal yang dibantu? Ya, terima kasih Mbak Glory Yoyong. Pak Hasto, mohon izin Pak Putra. Saya sedikit jelasin Rotary. Rotary di Indonesia ada 2 distrik, distrik Barat dan Timur. Dan kebetulan kami di Barat dari kota Yogyakarta sampai di Sumatera Barat di Aceh. Dan kami mempunyai di distrik kami disebut distrik 3410. Dari sekian klub ada 54 klub dan ada di kota-kota besar.
Kami berinisiasi waktu itu dari tahun 2020, Pak. Dan pada saat itu adalah lebih banyak masuk ke COVID dan kita adalah online banyak kan. Tidak bisa bertemu, social distancing, dan kita mendengar bahwa tingkat stunting itu tinggi. Dan pilihan memang kita di Rotary di 7 area of focus pengabdian. Kami semua di anggota Rotary anggotanya adalah usahawan dan para profesional untuk mengabdi di organisasi tersebut untuk memilih dari 7 area of focus. Dan kita melihat memang satu kekurangan gizi akan membuat bangsa kita ke depan tidak akan cerdas. Sehingga itu menjadi pilihan kami dan saya boleh memperkenalkan di tahun 2020 diinisiasi oleh Ibu Rosiana Wiguna. Pada saat itu sebagai DG dan di Rotary setiap tahun itu akan rotate sehingga rotasi. Kepemimpinannya akan berubah, saya akan sampai di Juni ini, setelah itu akan digantikan future leader berikutnya dan kami sudah di Rotary memilih future leader berikutnya, 3 tahun sudah dipersiapkan. Ya, Presiden elect dan District Governor elect. Kalau presiden biasanya di pemerintahan kan ada kampanye segala, di Rotary tidak. Harus ballot, harus diusung oleh klub-klub. Karena klub-klub lebih mengetahui. Dan menurut saya pribadi Rotary itu luar biasa karena ada di 168 negara. Dan di dunia ini ada 549 distrik. Dan di setiap distrik kira-kira ada yang ratusan klub, ada yang puluhan klub, minimal 50 sekian klub. Ya. Jadi di sini mengenai kenapa kami start di tahun 2020 adalah sesuai dengan program pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dan kami sudah melakukan kerjasama dengan Frontier for Heart dengan Dr. Anna Alisabana waktu itu. Ya, dan start karena kami Rotary adalah people of action. Kami melangkah dan menurut kami itu adalah yang terbagus. Melangkah dengan langkah kecil, mengedukasi dan memberikan alat ukur kepada para konselor. Jadi di setiap kota-kota kecil kita membina konselor untuk lebih dekat dengan masyarakat. Itu dan salah satu yang sampai saat ini adalah Rotary Club Palembang yang terus menerus melakukan itu sejak dari keluarga anak muda diberikan pendidikan dan diberikan gizi dan anak yang tentunya anak yang dilahirkan menjadi sehat. Itu aja. Ya, jadi itulah yang juga dilakukan untuk mendukung program cukup 2 telur untuk menangani stunting ini ya Pak ya, menggerakkan tadi ya anggota-anggota Rotary yang ada di Indonesia. Ya betul. Baik. Ya, hari ini kita kick off cukup 2 telur. Cukup 2 telur ya, langkah kecil yang kemudian nanti akan bergulir terus ya ke anggota Rotary di Indonesia maupun juga di dunia. Terima kasih Pak Rionardi, nanti saya ke Bapak lagi, saya ke Pak Joni dulu. Pak Joni, dalam hal ini PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia juga berperan untuk bisa menangani stunting bersama. Nah boleh dijelaskan sedikit Pak, PSMTI dan kenapa juga program stunting ini menjadi penting? Oke, terima kasih Mbak Glory. Saya pertama ingin menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum saya, Pak Willianto Tanta, katanya kepada Pak Dalan sama teman-teman di sini, bahwa beliau berhalangan hadir sedang berada di Makassar. Jadi saya ditugaskan untuk mewakilin beliau. Seperti diketahui bahwa PSMTI adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ini adalah sebuah organisasi masyarakat Tionghoa yang besar sekali. Tahun ini umurnya 25 tahun.
berada di 30 provinsi dan punya kantor-kantor pengurus daerah di lebih kurang 300 cabang di kabupaten dan kota. Paguyuban ini ingin melakukan sesuatu buat masyarakat. Jadi jangan sampai orang berpikir orang Tionghoa hanya dagang, dagang, dan dagang gitu. Nah, kami di PSMTI setiap tahun itu punya program bantuan sosial lebih dari 100 program. Tiap-tiap daerah pasti melakukan aksi sosial. Nah, kami menyambut gembira dengan adanya program ini. Dengan adanya program ini kita berharap ide dari Tribun yang luar biasa menggandeng BKKBN ya, BPIP, ABRI dan semuanya, saya pikir ini akan bisa mensinergikan. Jadi bagaimana kami yang sekarang berjalan sendiri dengan 100 program, kalau bisa disinergikan jadi satu, ini kan tentu kekuatan kita akan menjadi lebih hebat dan orang lebih banyak yang bisa terbantu. Karena kalau stunting ini dibiarkan, kita khawatir generasi muda berikutnya kita tidak cukup kuat untuk bersaing di dunia nasional atau dunia internasional. Karena kekuatan kita ada di anak-anak muda ini. Bagaimana supaya anak-anak muda ini tidak terpapar stunting. Kita siap untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan semua stakeholder. Itu. Baik, Pak Joni terima kasih peran dari PSMTI dan tentunya juga tidak hanya kita yang di atas panggung, saya kalau boleh menyapa yang hadir juga di Studio 1 Menara Kompas, Dr. Insinyur Suprayoga Hadi, MSP, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden. Pak, terima kasih sudah hadir. Tentunya ada komitmen juga untuk bersama ya Pak ya. Dan juga hadir di sini Dr. Andes Nyoto Suwikno, MM, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional. Terima kasih Pak Nyoto. Tentunya tadi Pak ya, ada protein hewani yang perlu dicukupi dan lain sebagainya. Tentu kita hadir di sini bukan kebetulan, tapi ada kolaborasi nyata yang bisa dilakukan. Saya kembali lagi ke Pak Hasto. Pak, tadi kita sudah bicara pentingnya stunting ini untuk segera diatasi. Nah, untuk anak-anak yang terdiagnosa stunting, ada periode emas sampai kapan Pak untuk bisa segera dibenahi, segera diatasi gitu sebelum terlanjur stunting dewasa? Iya, terima kasih Mbak Glory. Jadi lahir itu mestinya panjang badannya 48 cm minimal. Ya. Sekarang ini rata-rata seluruh Indonesia masih sekitar 22,6% bayi lahir panjangnya kurang dari 48 cm. Sehingga 22,6 ini potensi jadi stunting. Ya. Nah ini harus betul-betul dikawal. 6 bulan pertama enggak perlu apa-apa sebetulnya, hanya butuh ASI, ya, eksklusif. Ya. Ini yang penting sekali karena banyak sekali remaja-remaja yang menjadi ibu rumah tangga, dia tidak terampil memberikan ASI. Ya. Banyak sekali gagal memberikan ASI, alasannya macam-macam. Ya, padahal alasannya biasanya karena tidak telaten. Ya, karena sibuk tidak telaten, akhirnya air susu tidak keluar. Ya, susu atau bukan susu, air susu ya, air susu ibu. Ini sebetulnya sama Tuhan sudah diciptakan bahwa kalau dia disedot oleh bayinya, maka refleksnya akan menimbulkan hormon di otak, namanya hormon prolaktin, memproduksi air susu. Kemudian kalau rutin disedot juga menghasilkan hormon oksitosin, membuat air susu itu memancar gitu. Tapi kalau enggak pernah disedot sama bayinya, ini sama Pak Febi itu kalau sama saya selalu godain saya. Jadi saya tuh ingin serius tapi Pak Febi selalu godain saya, mohon izin. Jadi maksud saya sama bayinya ya, ini Pak Febi pasti pikirannya lain. Jadi itu maka refleks itu enggak jalan. Ya. Kalau refleks itu tidak jalan, maka kemudian produksi Pak Febi jangan godain terus ya. Produksi ASI-nya jadi juga tidak terjadi produksi, kemudian juga pancaran ASI-nya juga tidak bagus. Dan ini menjadi alasan ASI eksklusif jadi gagal. Oleh karena itu sekali lagi, 6 bulan pertama enggak butuh uang sebetulnya, karena hanya butuh air susu ibu.
Jadi kalau ibu-ibu muda sering repot harus beli susu, sebetulnya enggak ada. Dokter anak, dokter-dokter tidak nyuruh untuk beli susu formula atau pabrikan itu ya. Karena sudah punya sendiri gitu. Dan 6 bulan ini untuk mencegah harus frekuensinya minimal 2 jam. Jadi kalau orang Jawa mohon maaf Pak Febi ya, filosofinya ngek jel. Begitu bayinya ngek langsung jel, itulah langsung diberikan asinya itu ya. Jel. Saya nggak tahu kalau Mbak Kade sempat begitu atau enggak karena sibuk kan. Jadi apa artinya apa? Sesering mungkin. Ini saya penting bicara begitu kan ini remaja-remaja putri ini sebentar lagi dia akan nikah. Itu saya kira langkah kritis ASI eksklusif. Langkah kritis yang kedua, biasanya stunting meningkat pesat pada usia 11 bulan sampai usia 23 bulan. Karena gagal memberikan makanan tambahan, tidak telaten menyuapi. Ya, tolong itu diperhatikan dan sekali lagi protein hewani itu menjadi penting, harus ada asupan itu, jangan hanya karbohidrat. Biasanya kita anaknya rewel, kemudian dia pingin makan apa, mungkin katakan makan mie, tapi kemudian tanpa lauk, tanpa ikan, tanpa protein hewani, akhirnya dapatnya karbohidrat. Dan banyak budaya makan kita, nasi, lauknya mie, tambah kerupuk, sayur kentang, ya udah habis. Udah semua karbohidrat semua. Jadi itu saya kira. Jadi pentingnya keseimbangan gizi juga sampai masa periode tadi sebelum 2 tahun ya Pak Hasto ya. Jadi dari bayi ASI eksklusif sampai usia 2 tahun itu harus dijaga betul kandungan gizi yang dikonsumsi anak. Dan satu informasi ya, jadi Tuhan itu ternyata menutup ubun-ubun kita ini 2 tahun. Jadi tulang ketemu tulang tuh terus tidak ada celah lagi kepala kita ini, itu 2 tahun, ya 24 bulan. Artinya apa? Otak itu setelah 24 bulan tidak ada lagi kesempatan untuk berkembang bertambah. ya? Sedikit lah, ada tapi sedikit. Sehingga karena ukuran stunting itu sebetulnya lebih pada kecerdasan, kemampuan intelektual, maka ya sudah setelah 2 tahun itu ya meskipun badannya tambah panjang tapi otaknya memang beda. Jadi template manusia itu selesai pada usia 2 tahun. Itulah pentingnya 2 tahun. Pentingnya 1000 hari. di bawah 2 tahun ya 1000 hari dari masa kandungan sampai 2 tahun itu benar-benar ya gizinya dipenuhi supaya tidak stunting. Nah diskusi kita sebenarnya sangat menarik untuk kita lanjutkan, tapi boleh untuk saya mintakan pesan dari para narasumber yang hadir karena kita akan melanjutkan acara ini dengan kick off dari program kita. Dari Pak Hasto pesan yang penting, kemudian nanti saya boleh ke Mbak Krisdayanti, Pak Riradi dan juga Pak Putra dan ke sebelah kanan lagi. Silakan Pak. Ya sebetulnya pesan pentingnya itu memang hamil itu harus direncanakan ya. Jadi jangan hamil kalau hanya main-main gitu ya. Jadi artinya kalau main-main ya jangan hamil gitu ya. Artinya karena hamil itu pekerjaan yang mulia. Jadi harus direncanakan karena kita mencetak generasi berikutnya yang menentukan masa depan bangsa. Terima kasih. Ya. Baik, jadi semuanya perlu perencanaan ya Bapak Ibu sekalian ya. Mbak Krisdayanti boleh diberikan pesan. Terima kasih, jadi perencanaan yang tepat itu memang harus ada. Kalau kita persiapan pernikahan sekarang diwajibkan untuk ikut edukasi dulu sebelum menikah. Jadi memang 3 bulan mempelajari, 3 bulan harus disiapkan, tidak saja mentalnya juga. Jangan juga teman-teman mahasiswa yang kita tahu bahwa heboh tentang pre-wed. Ya, pre-wedding foto puluhan juta, sayang lebih baik dimanfaatkan untuk ya prekonsepsi untuk keberlanjutan persiapan dari rumah tangga itu sendiri. Dan saya yakin kalau tadi Pak Hasto juga menyampaikan bahwa sekarang sudah banyak sekali perempuan pejuang ASI. Ya, mereka rela mompa di tengah mereka jam kerja, dan itu juga saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, putri saya, putri sulung saya, sampai 1 kulkas itu semuanya dia siapkan untuk memberikan ekstra nutrisi yang baik untuk anaknya. Jadi mudah-mudahan dengan tren sekarang juga menikah cukup di KUA saja, kita bisa menyiapkan lah ya pola rumah tangga yang memang disiapkan secara mental dan finansial yang baik, dan juga edukasi tentang bagaimana kesiapan kita untuk menjadi ibu yang sehat, yang kuat, sehingga nanti Indonesia bisa menjadi hebat. Menjadi hebat tanpa ada generasi stunting gitu ya. Ya, semuanya bisa teratasi. Baik, saya ke Pak Putra Jaya terlebih dahulu, silakan. Terima kasih Mbak Gloria. Harapan saya cukup 2 telur. Ini jadi
keren nantinya, sama-sama sesama anak bangsa satu frekuensi untuk mengatasi masalah stunting di wilayah. Kerjasama pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, provinsi bersama TNI. Tentunya ini dalam rangka melaksanakan perintah dari Bapak Presiden sehingga poin 14% itu bahkan sesuai dengan Bapak Kasat perintahnya di bawah 10% bisa tercapai sehingga Indonesia emas, generasi harapan bangsa kita menjadi impian bagi kita semua untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putra. Prof Yudian? Terima kasih dari BPIP ya, karena ini tanda petik kekuatan utamanya ada di kolaborasi ya dan sosialisasi. Maka saya menghimbau sekali lagi kepada kementerian lembaga ya untuk memperkuat kerjasama ya gotong royong dalam rangka pencegahan stunting ini. Demikian juga kepada ormas ya, ormas, perguruan tinggi dan masyarakat lainnya ya untuk menyadari bahwa kita harus segera bersama-sama ya bergotong royong membuat program penurunan stunting ini dalam rangka tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil dari Kasar juga ada Pak Hasto. Ini supaya dalam waktu yang sangat dekat kesadaran masyarakat di bawah ini, terutama mau saya kata di bawah ya itu ya karena biasanya mereka jauh dari pusat informasi, dari pusat pendidikan gitu ya, itu bisa segera merata. Nah, jadi tidak ada lagi kesulitan-kesulitan di lapangan. Dan saya sebagai Kepala BPIP saya sampaikan membuka diri untuk bekerja sama dengan siapapun. Ya, jadi mohon adik-adik, misalnya yang KKN, buatlah KKN ya untuk pencegahan stunting. Nanti BPIP bisa ikut membantu dalam arti memberikan rekomendasi kepada sponsor-sponsor, misalnya ke BKKBN, ke TNI, itu dari BPIP bisa ada rekomendasi ya. Itu ikut membantu adik mewujudkan program itu di lapangan. Saya kira begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Prof Yudian. Dan saya ke Pak Rionardi, silakan. Ya, dari Rotary tentunya pesan yang sangat hashtag ya, tidak menikah dini. Ya, tidak menikah dini. Belajar terus, para adik-adik mahasiswa-mahasiswi belajar terus sampai pendidikan yang baik. Tentunya dari Mbak Kedi juga bilang gotong royong bersama, tentunya bersama dengan organisasi di seluruh Indonesia pasti bisa. Kita bisa melakukan segala hal. Ya, tentunya yang positif ya. Dan Rotary selalu melakukan sesuatu yang positif untuk kecerdasan bangsa dan kebersatuan bangsa. Tidak nikah dini ya Pak ya? Betul. Tolong dicatat ya teman-teman mahasiswa ya. Segera ya. Nanti diingat-ingat, dijadikan hashtag juga boleh. Cukup 2 telur tidak menikah dini berencana ya. Pak Joni silakan Pak. Terima kasih. Jadi kalau menurut kami dari PSMTI untuk menjadikan negara ini kuat, tentu isinya harus adalah masyarakat-masyarakat yang tangguh. Jadi marilah kita membangun masyarakat Indonesia yang tangguh, yang cerdas, sehingga Indonesia dapat bersaing menjadi negara yang luar biasa di dunia ini. Nah kami PSMTI siap untuk berkolaborasi dengan semua teman-teman, bapak-bapak dari pemerintah, dari ABRI, dari swasta seperti Tribun News sebagai ujung tombak ya untuk mensosialisasikan berita-berita yang tadi dikatakan satu hari sudah 15, mungkin nanti kalau satu hari jadi 30 gemanya luar biasa ya. Nah saya berharap program ini dapat terwujud dan menjadikan Indonesia tangguh yang sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Dan tentu ini senior saya di bidang jurnalistik Mas Feby juga minta tolong untuk boleh pesan peran media dan merangkum juga ya. Bagaimana peran kakak-kakak asuh ini bisa membantu Tribun dan juga BKKBN. Silakan. Ya, jadi komitmen kami jelas bahwa kita akan menggaungkan perang melawan stunting ini segaung-gaungnya. Enggak tahu apakah istilah ini benar, segaung-gaungnya.
Dan bukan hanya pada masalah serangan udara. Serangan udara di kami artinya berita doang. Tetapi juga melakukan pencegahan stunting and action atau serangan darat. Ya, karena yang dipentingkan buat orang-orang periferial itu sebenarnya serangan darat sebenarnya. Nah, serangan udara itu penting buat orang yang ingin memberikan sumbangsih, memberikan CSR, memberikan bantuan. Dan lebih penting lagi, kami siap untuk memunculkan stunting heroes. Orang-orang di garda terdepan yang di lapangan betul itu Mbak Glory, yang mencurahkan segala daya dan upayanya, tentu termasuk teman-teman dari TNI yang memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan tugas mereka untuk ini perlu diberi apresiasi lewat apa yang disebut sebagai stunting heroes. Itu komitmen kami. Terima kasih. Mas Febi, tunggu sebelum kita tutup, boleh bagaimana baik yang menyaksikan, bahkan juga mungkin teman-teman mahasiswa ingin menjadi kakak asuh. Dan yang menyaksikan kita di kanal-kanal YouTube ingin menjadi kakak asuh. Bagaimana mereka bisa bergabung dalam gerakan Cukup 2 Telur ini? Iya, tentu ini menjadi satu bagian yang luar biasa. Tadi ada KKN ya, yang siap untuk memberikan sosialis dengan dia, dan kita siap di tim kami nanti akan ada bagaimana bisa para mahasiswa itu kalau memang punya rencana KKN, punya rencana kegiatan yang ada kegiatannya ada hubungannya dengan stunting, tentu dengan senang hati kami ingin mengcover itu. Supaya orang tahu bahwa mahasiswa ini juga peduli stunting juga gitu ya. Untuk digaungkan segaung-gaungnya. Baik, dan bagi yang nanti mau bergabung menjadi kakak asuh juga bisa menghubungi ya dari platform-platform Tribun yang ada untuk bergabung bersama dengan gerakan BKKBN, Tribun dan juga banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dari sini untuk terus bisa bersama-sama segaung-gaungnya ya Mas Febi ya. Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan, aplaus untuk para narasumber yang sudah bergabung. Dan tentu harapan kita bersama bahwa gerakan yang kita gulirkan pada hari ini bisa semakin besar lagi, gaungnya semakin luas lagi dan banyak-banyak yang terlibat untuk membantu menjadi kakak-kakak asuh supaya anak-anak Indonesia yang stunting bisa teratasi dan generasi emas kita produktif dan bersaing. Bapak Ibu sekalian, tentu juga acara ini akan ditayangkan kembali dan disiarkan tunda di platform YouTube serta media sosial Tribun News dan juga di seluruh jaringan Tribun Network se-Indonesia. Tribun Network hadir dengan kekuatan 68 jaringan media digital yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Tribun juga terus berkembang untuk memperluas jaringannya di seluruh pelosok Indonesia dan sebentar lagi atau tepatnya akhir bulan ini ya akan segera juga menambah satu network lagi di wilayah timur Indonesia yaitu tribunsorong.com. Dan tentu Bapak Ibu sekalian harapannya dengan semakin banyaknya jaringan ini aspirasi masyarakat lokal akan semakin mendapatkan tempat dari lokal menuju pentas nasional sesuai dengan tagline Tribun News, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan tentu utamanya juga dalam rangka menyambut pemilu serentak di 2024, Tribun hadir dengan berbagai program yang inovatif dan mencerahkan. Di antaranya adalah talk show mata lokal yang memilih series Bincang Pemilu, talk show Memilih Damai, Bangku Bicara, Tribun Plus 62, talk show Pilkada Nusantara dan juga rangkaian program lainnya. Hadirin sekalian, tentunya sekali lagi banyaknya jaringan ini diharapkan membantu masyarakat semakin tersosialisasi dan juga bagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang ingin mengajak semakin banyak orang mendengarkan apa yang kita kampanyekan hari ini bisa sekali lagi menikmatinya dalam siaran tunda yang akan ditayangkan setelah acara ini selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita selanjutnya akan menyaksikan sebuah tayangan video yang mengajak kita untuk lebih mengenal lagi program kampanye Cukup 2 Telur. Kita saksikan bersama. Halo, beta pung nama Obi. Beta pung cita-cita itu menjadi pemain basket yang tinggi, biar bisa masukin bola dari jauh tuh. Hai, aku Akila. Kalau aku mau jadi konten kreator yang kreatif, karyaku bisa dilihat orang banyak. Halo, nama aku Vino. Cita-citaku yang ingin menjadi pilot yang pintar, biar bisa terbang tinggi di atas awan. Anak-anak kita adalah harapan dan tumpuan Indonesia. Namun ada masalah yang menghalangi mimpi mereka. 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting. Stunting menghambat tumbuh kembang anak dan menghalangi mereka mencapai potensi tertingginya. Kita bisa bantu wujudkan harapan mereka. Bantu adik-adik kita, Cukup 2 Telur. Telur
adalah salah satu sumber protein hewani yang kaya akan vitamin, mineral, dan makronutrien untuk pemenuhan gizi setiap hari dan baik untuk tumbuh kembang anak. Asam amino, vitamin A, dan selenium di dalam telur baik untuk sistem kekebalan tubuh. Kandungan kolin dalam telur menunjang perkembangan otak anak. Sedangkan zat besi di dalam telur membantu anak beraktivitas dan tidak cepat lelah. Anak Indonesia sehat, bebas stunting. Cukup 2 telur. Bergabung jadi kakak asuh sekarang juga untuk wujudkan mimpi mereka. Perbaiki gizi untuk penerus nanti. Semesta mencegah stunting. Saudara sekalian, terima kasih masih bersama kami dan tentunya untuk mewujudkan komitmen ini ke hal yang nyata untuk dilakukan. Selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Tribun Network sebagai simbol atas dukungan terhadap upaya penanganan stunting di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baru saja dilangsungkan penandatanganan dan boleh saya mengundang untuk kita melihat ke layar karena di saat ini juga pimpinan-pimpinan kepala tribun daerah bersama juga dengan pimpinan BKKBN yang ada di berbagai lokasi tempat Tribun Network berada di seluruh Indonesia. Di 35 provinsi juga tengah melaksanakan penandatanganan MOU kerjasama ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Silakan. Rekan-rekan yang ada di daerah boleh melambaikan tangan, memberikan salam kepada kami yang ada di Studio 1 Menara Kompas, ada di Tribun Pontianak, di Banjarmasin, Medan, kemudian ada di Jambi, ada di Palu, ada di Ternate, ada Pekanbaru, Manado, wah banyak sekali ya yang ada di Kalimantan juga. Boleh kita lambaikan sekali lagi tangannya, rekan-rekan yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih. Untuk perwakilan kepala tribun di daerah dan juga BKKBN boleh diangkat MOU atau juga penandatanganan kerjasamanya. Termasuk juga Pak Hasto, Pak Dahlan, Pak Putra boleh diangkat ke depan, ke arah sini saja Bapak, ke arah kamera. Baik, boleh dibuka. Kita akan sama-sama juga menyambut inilah dia nota kesepahaman yang berlangsung langsung secara serentak di Jakarta dan juga di berbagai kota di Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan disaksikan juga oleh para narasumber. Terima kasih dan kami mohon untuk tetap dapat di atas pentas. Selanjutnya sebagai komitmen untuk bergerak bersama mengatasi stunting sebagai upaya juga untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Kami akan mengundang perwakilan kakak-kakak asuh untuk dapat naik ke atas panggung bersama-sama dengan para kakak asuh juga yang sudah terhubung di 35 provinsi di berbagai tempat yang ada di daerah untuk bisa nanti kita serentak mengenakan jaket untuk simbol kakak-kakak asuh ini juga ikut berkomitmen aksi nyata mengatasi stunting. Kami mengundang perwakilan kakak-kakak asuh yang ada di Studio 1 Menara Kompas. Kami mengundang, sebentar saya izin untuk juga memanggilkan perwakilan kakak-kakak asuh dari Rotary, dari PSMTI, dan juga dari donatur yang diwakilkan oleh Kak Lala yang ada dari Tribun Network. Kemudian juga kakak-kakak asuh lainnya yang hadir. Dan untuk menyematkan jaket kakak asuh ini kami mohon kesediaan Pak Nyoto dan juga Pak Yoga untuk boleh bergabung di atas panggung Bapak menyematkan jaket kepada kakak-kakak asuh yang hadir. Kami mengundang silakan untuk rekan-rekan yang ada di daerah boleh juga mempersiapkan jaketnya untuk disematkan kepada perwakilan kakak asuh. Silakan Pak Nyoto dan juga Pak Yoga untuk boleh menyematkan kepada kakak-kakak asuh yang hadir di atas panggung. Oh, iya. Dan tentu setelah ini juga kami ingin mengundang Bapak Hasto untuk boleh membacakan narasi teks pengukuhan kakak-kakak asuh yang ada di atas panggung maupun juga yang di setiap daerah. Baik, sambil dipersiapkan,
narasi teks pengukuhannya. Baik, sampai nanti semua sudah mengenakan jaket, bagaimana dengan kakak-kakak asuh yang ada di daerah? Semuanya sudah mengenakan jaket? Baik, sembari dikenakan jaketnya, boleh bergeser ke sisi sebelah kanan, nanti kita akan sama-sama mendengarkan narasi pengukuhan kakak-kakak asuh. Terima kasih Pak Yoto dan Pak Yoga sudah mengenakan jaket kepada kakak-kakak asuh perwakilan yang hadir di atas pentas. Dan selanjutnya kami mengundang Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo untuk boleh membacakan narasi pengukuhan kakak-kakak asuh. Kami persilahkan Bapak. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, siang ini Selasa 21 Maret tahun 2023, saya mengukuhkan adik-adik yang berada di sini dan yang berada di perwakilan Tribun Network di seluruh Indonesia dan juga kakak-kakak asuh pada program kampanye Bersama Semesta Mencegah Stunting melalui bersama BKKBN dan Tribun Network. Saya percaya peran serta adik-adik semua akan memberikan kontribusi yang besar dalam program cegah stunting demi terwujudnya SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Jakarta, 21 Maret tahun 2023, saya Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hasto. Untuk pengukuhan ini semakin meyakinkan komitmen dari kakak-kakak asuh untuk dapat membina anak-anak Indonesia dan juga untuk mengatasi stunting. Selanjutnya kami mengundang untuk penyerahan plakat dan juga piagam apresiasi. Boleh Pak Hasto untuk naskahnya diserahkan terlebih dahulu. Kami mengundang sebagai bentuk apresiasi wujud kemitraan keterlibatan inisiasi program dari Tribun Network dan juga BKKBN untuk bisa mengatasi stunting di Indonesia akan diserahkan piagam atau plakat penghargaan. Kami mengundang Bapak Dahlan untuk boleh menerima plakat yang pertama dari BKKBN. Kami mengundang Pak Hasto untuk dapat menyerahkan plakat kepada Tribun Network. Kemudian kami juga mengundang perwakilan donatur yang dalam hal ini diwakilkan oleh Mbak Lala dari Tribun Network untuk boleh menerima juga plakat. Kami persilahkan. Ya, silakan Pak Hasto untuk memberikan. Dan selanjutnya kami juga mengundang perwakilan dari PSMTI untuk boleh juga menerima. Terima kasih Pak Joni Sugiarto dan segenap tim dari PSMTI di berbagai daerah. Terima kasih juga atas sumaksi dan kolaborasinya untuk program Cukup Dua Telur Semesta Mengatasi Stunting. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Rotary untuk boleh menerima juga plakat. Kami persilakan Pak Rio. Dan tentunya Rotary dalam hal ini juga melibatkan jaringan Rotary di seluruh Nusantara dan juga global untuk semakin banyak kakak-kakak asuh yang dapat terlibat. Terima kasih untuk semangat dan juga komitmennya. Dan selanjutnya juga kami akan memberikan selanjutnya piagam dari
tribun kepada BKKBN ya. Kami mohon kesediaan dari Bang Pak Dahlan untuk dapat memberikan kepada BKKBN sebagai apresiasi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selanjutnya kepada Duta Bapak Asuh Anak Stunting, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang dalam hal ini diwakilkan oleh Brigjen TNI Yudianto Putrajaya. Bapak Dahlan, baik untuk boleh menyerahkan. Oh ya baik, Pak Hasto boleh menyerahkan. Dan tentunya selanjutnya kami mengundang Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, Pak Dahlan untuk berkenan memberikan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi peran BPIP bersama-sama berkolaborasi untuk melancarkan kegiatan ini. Dan selanjutnya kami mengundang juga anggota DPR RI Komisi 9, Ibu Krisdayanti, juga sebagai kakak asuh juga ya, Ibu Krisdayanti. Terima kasih untuk menerima. Pak Dahlan, boleh untuk menyerahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan sekali aplaus dan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk peran kita semua, Bapak Ibu yang ada di atas panggung, para kakak asuh juga terima kasih sudah berkomitmen bersama-sama kita untuk mengatasi stunting. 2 telur, cukup 2 telur untuk kita bersama-sama bisa melangkah mengatasi persoalan stunting ini. Dan tentu selanjutnya Bapak Ibu kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh partisipasi Anda sekalian sebagai upaya untuk mengatasi stunting ini. Mari sekali lagi kita gemakan segema-gemanya ya, gerakan cukup 2 telur bisa menelurkan bibit-bibit unggul di Indonesia untuk dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya untuk merayakan banyaknya dukungan dari berbagai pihak akan gerakan yang diusung oleh BKKBN dan juga Tribun Network ini mengenai stunting di Indonesia. Mari kita saksikan bersama penampilan penutup dari Shana Shannon. Saya Glory Oyong pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Krisdayanti. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat dan kita akan menyaksikan penampilan dari Shana Shannon. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sambut bersama Shana Shannon.